Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aina Sari Sembiring, NPM 1905170045 dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sampling Audit untuk Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif Transaksi. A. Sampel yang representatif. Sampel yang representatif merupakan salah satu karakteristik dalam pemilihan sampel audit yang memiliki kesamaan dengan populasi. Resiko non-sampel, di mana resiko di mana tes audit tidak menemukan adanya sampel yang diabaikan. Selanjutnya, resiko sampling, yaitu resiko di mana auditor menarik kesimpulan yang salah karena sampel tidak representatif. Selanjutnya yaitu sampling statistik dan sampel non-statistik, serta pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Persamaan sampel statistik dan non-statistik itu terbagi 3. Yang pertama, perencanaan sampel, yaitu tes audit telah dilakukan dengan cara yang benar dengan resiko sampel yang diinginkan dan memperkecil kesalahan non-sampel. Selanjutnya, pemilihan sampel dan pelaksanaan tes, yaitu pemilihan materi sampel dari populasi dan melakukan pengujian dokumen serta membuat prosedur audit. Yang ketiga, evaluasi hasil, yaitu pemilihan kesimpulan berdasarkan tes audit. Selanjutnya, perbedaan sampel statistik dan non-statistik. Aplikasikan aturan matematis dalam pengukuran sampel dan risiko untuk perencanaan sampel dan evaluasi hasil. Pemilihan sampel probabilistik. Metode pemilihan sampel di mana jumlah populasi setiap item diketahui, probabilitas yang disertakan dalam sampelnya, dan sampel dipilih secara acak. Selanjutnya, pemilihan sampel non-probabilistik. Metode pemilihan sampel di mana auditor lebih menggunakan pertimbangan profesional. Metode pemilihan sampel non-probabilistik. 3 jenis metode pemilihan sampel non-probabilistik atau sampel audit non-statistik. Yang pertama, pemilihan sampel langsung, berdasarkan pada pertimbangan ukuran yang dibuat oleh auditor. Materi yang paling mungkin berisi kesalahan, materi yang berisi karakteristik populasi terpilih, dan yang terakhir materi yang berkaitan dengan jumlah uang yang besar. Yang kedua, pemilihan sampel blok, pemilihan beberapa materi secara berurutan. Yang ketiga, pemilihan sampel sembarang, auditor memilih materi populasi tanpa melihat ukuran, sumber, atau karakteristik. Metode pemilihan sampel probabilistik. 4 jenis metode pemilihan sampel probabilistik atau sampel audit statistik. Yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana. Pemilihan sampel di mana setiap kombinasi unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua, pemilihan sampel sistematis. Auditor mengkalkulasi interval dan kemudian dengan metode tertentu melakukan pemilihan materi untuk sampel berdasarkan pada ukuran interval. Selanjutnya, pemilihan sampel probabilistik proporsional. Untuk jumlah catatan yang sangat banyak, pemilihan sampel untuk setiap anggota populasi proporsional atau PPS, probabilistik proporsional sampel. Selanjutnya, pemilihan sampel stratifikasi, menekankan besarnya materi populasi dengan membagi populasi ke dalam subpopulasi melalui ukuran dan mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi yang lebih besar. Pemilihan sampel untuk tingkat penyimpangan. Tingkat kejadian atau tingkat penyimpangan. Proporsi materi dalam populasi yang berisi karakteristik atau atribut dari kepentingan. Berupa rasio dari materi berisi atribut spesifik terhadap total jumlah materi populasi.
Jenis penyimpangan terbagi 3. Yang pertama, penyimpangan dari pengawasan yang dibentuk klien. Yang kedua, kesalahan keuangan dari dalam populasi data transaksi. Dan yang terakhir, kesalahan keuangan dalam populasi rincian rekening saldo. Penerapan pemilihan sampel audit non-statistik. Terdapat 14 langkah dalam pengambilan sampel audit yang diaplikasikan untuk menguji pengendalian dan substantif transaksi. Merencanakan sampel. Yang pertama yaitu menyatakan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian, mendefinisikan populasi, mendefinisikan unit sampling, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi, menetapkan resiko yang dapat diterima atas penentuan resiko penilaian yang terlalu rendah, menetapkan tingkat pengecualian populasi, menetapkan ukuran sampel awal, memilih sampel dan melaksanakan prosedur, mengevaluasi hasil, menggeneralisasi dari sampel ke populasi, menganalisis pengecualian, dan juga memutuskan akseptabilitas populasi. Sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut atau attribute sampling. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat laporan probabilitas mengenai kemungkinan terwakilnya setiap sampel dalam distribusi. Sampling atribut didasarkan pada distribusi binomial, di mana setiap sampel dalam populasi memiliki satu dari dua nilai yang memungkinkan atau deviasi pengendalian. Penerapan sampling atribut. 14 langkah untuk sampel non-statistik dapat digunakan untuk atribut sampel dalam tes atribut sampel. Merencanakan sampel. Yang pertama, menentukan tujuan audit, menentukan sampel audit apakah yang dapat diaplikasikan, menentukan atribut dan kondisi pengecualian, menentukan populasi, menentukan unit sampel, menentukan toleransi tingkat pengecualian, menentukan resiko yang dapat diterima dalam menilai resiko pengawasan terlalu rendah, menentukan tingkat pengecualian populasi, menentukan ukuran sampel awal, pemilihan sampel dan melakukan prosedur audit, menggeneralisasikan sampel pada populasi, menganalisis pengecualian, dan juga memutuskan diterimanya populasi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.